Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah bil hadrati habibina wa syafi'ana wa zarina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ahli baiti sumina wa ya wa ikhwati min al-anbiya wa muslimin wa sahabat wal qarabat wa tabi'in bi ihsan ila yaumid din. Summa ila ruhiyil bayyina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ikhwatina wa akhawatina wa karabatina wa jamsalaina wa ma zalamna wa sallallahu ila rijal muslimin wa muslimat wal mu'minin khususan ila ruh maghfir lahu wa fi sabilillah syekh kayyid anwar fil hajj min syekh maghfir lahu ya maghfir lahu ya hanna tarasil betul bin jamur sayyid maghfir lahu alamah mujahid simhan zakaria syarana rahimahullah awsali maghfir an bi anna syabara wal maghfirah wa yaskin wal jannah wa yanuna wa yahfazuna min barakatihi wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafaatihim fid din wal dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man arada ad-dunya fa 'alaihi bi ilmi wa man arada al-akhirah fa 'alaihi bi ilmi wa man aradahuma fa 'alaihi bi ilmi aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hidda ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata 'alal khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa tawabihi. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat dan rahmatnya, sehingga dengan nikmat dan rahmat yang Allah kasih sama kita, kita masih bisa hadir di mushola Asada di Majlis Taklim Nurul Yakin untuk Sa'ada, beda ya udah. Di mushola Sa'ada untuk menuntut ilmu. Beda ya. Saya kira sama. Ya, mudah-mudahan langkah kita, ibadah kita dan apa yang tadi kita baca diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita punya hajat, kita punya keinginan, saya selalu bilang ya di dalam majlis minta hajat. Ya, saya sering bilang begitu kan? Habis ngaji atau mau ngaji pas duduk minta sama Allah, saya minta ini, minta ini. Kenapa? Ada malaikat. Kita kaji itu dulu tuh, ya kan? Minta hajat, biar apa? Dengan asbab kita hadir di majlis ini, Allah ijabah segala hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya saya minta maaf, ini juga nggak tahu dimajuin ya, dimajuin karena memang
Bismillah, dengan izin Allah nanti pada jam 4 ya teman saya ingin umroh bersama keluarganya. Jadi ingin berangkat umroh, ya kita ngikut biar dapat keberkahannya ya. Jadi beliau dengan keluarganya ada 7 orang ingin berangkat umroh jam 4. Terbangnya katanya sih jam 8. Ya mudah-mudahan ya dengan sebab kita bisa ngikut atau kita mendoakan orang yang mau berangkat, ya kita bisa ikut berangkat juga. Dan doain saya juga mudah-mudahan dikasih kemudahan ya mudah-mudahan, karena ya alhamdulillah semua dengan izin Allah. Apabila kita punya niat baik, Allah kasih yang baik. Saya ngerasain Bu, kalau kita punya niat yang baik dengan cara yang baik, pasti Allah kasih baik. Saya ngerasa sendiri gitu. Kenapa? Oh iya, kenapa ya kayak saya tiba-tiba suruh ngajar begini, di luar dari prediksi saya, di luar dari keinginan saya. Allah kasih orang-orang yang di sekitar saya yang memang mendalami ilmu agama. Itu kan hikmah. Ya, hikmah kenapa? Saya tanpa bantuan guru, tanpa bantuan teman, wallah alam. Ya, bersyukur kita punya niat baik, maka Allah kasih di lingkungan kita yang baik-baik. Makanya pentingnya kita bergaul dengan orang-orang yang baik biar kita kecipratan baik. Nih, jadi hati-hati soal bergaul ya. Alhamdulillah ntar jam 4 mau berangkat, doain beliau bersama keluarganya ya diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, dan umrohnya ketika sampai di Mekah juga ibadahnya sehat ya, terus diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita yang mendoakan juga mudah-mudahan bisa hadir atau umrah untuk datang ke Mekah Al-Mukarramah dan bisa ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya, hari ini kita masih melanjutkan kajian kita ya daripada kitab Riyadhus Shalihin karangan Al-Imam Al-Allamah ya Imam An-Nawawi rahimahullah. Ya, kemarin kita sudah membahas 2 hadis, sekarang hadis yang ketiga ya. Ya asal ya, hadis yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abbas. Yang ketiga ada? Kemarin kedua, sekarang ketiga. Kedua udah. An Abi Abbas. Cingati, boleh baca. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. At-talitsu An Abi Abbas radhiyallahu anhuma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ni'matani maqbunun fihima katsirum minan nas as-sihhatu wal faragh. Ini Nabi lagi nyindir kita nih ya. Nabi lagi nyindir kita nih sekarang nih. Kan saya bilang Nabi itu apa? Sekarang bulan Maulid ya, sedikit. Lahirnya Nabi bukan hanya suatu rahmat yang Allah berikan sama kita. Lahirnya Nabi nih Bu, sedikit ya, biar kita kan belajar hadis Nabi nih. Biar kita tahu Nabi itu apa, siapa begitu kan. Nabi itu adalah rahmat bagi kita semua. Bahkan ada di dalam hadis qudsi, tadi saya singgung pas khutbah, laulaka ya Muhammad lama khalaqtul aflak. Bukan, ini Allah yang ngomong di qudsi. Kalaulah bukan karena Nabi Muhammad, ini Allah ngomong nih, kalau bukan karena Nabi Muhammad, laulaka ya Muhammad lama khalaqtul aflak. Enggak ada ini alam. Enggak ada ini alam. Hadis qudsi. Berarti Allah aja memberikan suatu nilai yang sangat besar kepada Nabi, masa kita umatnya kagak ngikutin? Kan begitu ya. Masa kita umatnya kagak mempelajari hadis-hadisnya? Lah bagaimana urusannya? Ya, jadi Nabi itu merupakan rahmat bagi kita semua. Dan satu lagi, enggak cuma rahmat, juga merupakan peringatan buat kita. Nih, diingetin nih. Ya, apa baca akumun nadir, ada di kitab ini, telah datang kepadamu yaitu peringatan, diingetin. Jadi saya begini, saya diingetin sama Nabi, kita diingetin sama Nabi, kita semua nih diingetin sama Nabi. Kalau kita, makanya coba kalau kita seandainya nggak belajar, nggak mengkaji, maka kita nggak tahu apa itu peringatan,
Apa itu rahmat? Apa itu tuntunan Nabi? Nabi kayak gimana sih? Kita harus kayak gimana sih? Kita kan tahu dengan kita hadir. Apalagi disindir sama Nabi ini. Apa dari Abbas radhiyallahu anhu, ya? Nabi Muhammad SAW menyampaikan, ni'matani. Ada dua nikmat. Ada dua nikmat Nabi. Ini sabda Nabi ribuan tahun lalu dan sekarang masih banyak yang begini gitu modelnya. Apa itu? Makbunun, yang sering kita lalai, kita lupa, bahkan kita nyepelein. Manusia nih, ya, dua nikmat yang Allah kasih sama kita, tapi kitanya makbun. Kayak bodo amatan, sebudeting, bodo amat lah. Yang penting mau gue mah hidup. Begitu kita mikirnya. Lah kagak boleh. Ya, dua nikmat yang sering kita lalai, yang sering kita lupa, katsirun minan nas. Ya kan? Ini Nabi pakainya katsirun minan nas. Semua manusia, orang Kristen, orang Buddha, orang Konghucu, manusia. Dua nikmat ini yang sering manusia lupa. Apalagi kita umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini perkataan Nabi. Apa kata Nabi? As-sihhatu, sehat. Kalau orang sehat lupa, bukan sehat lupa, sehat lupanya lupa untuk ngaji, lupa untuk silaturahim, lupa untuk berkunjung ke rumah guru. Tuh lupa tuh. Orang sehat kita sibuk aja, sibuk, mohon maaf lahir batin, sibuk kerja. Karena saya bilang kerja mah sok aja, orang nyari duit kok. Cuman jangan sampai lalai. Lalai kan, ini lalai, lupa. Jangan sampai kita lupa. Oh iya, ada kewajiban yang lain. Ya, kewajiban kerja wajib, ngurusin keluarga wajib. Ada kewajiban yang lain. Silaturahim, datang ke majelis taklim, itu kan kewajiban juga. Jangan kita kerja, itu kewajiban dikerjakan, yang lain jangan dikerjain. Dan aduh gue sibuk banget, gue capek pulang kerja, gue capek masak, capek nih gosong. Lah itu kan kewajiban ente. Ya, itu kewajiban yang lain jangan dilupain. Yang gara-gara udah gosong tidur yang penting gue udah menjalankan kewajiban gue. Lah kewajiban yang lain belum. Enak aja ente, mentang-mentang capek gosok, capek nyetrika, capek kerja nyari duit, yang ngaji silaturahim kagak dikerjain, nah kagak bisa. Itu yang sering lupa tuh. Ya, jadi sehatnya kita lupa dengan aktivitas dunia kita. Nah, kedua, wal faragh, waktu luang. Jangan kita menyanyiakan. Makanya saya bilang, selama kita ada lagi nggak ngapa-ngapain di rumah nih, mohon maaf nih, orang tua kita udah usia semua ya. Contoh buat yang muda. Mohon maaf nih, ya, yang muda di sini ada orang tua kita udah kasih contoh bahwa ketika ada waktu luang datang. Tinggal kita yang muda-muda mau nggak ngikutin. Yang tua contohnya langsung, yang tua aja masih mau datang kok, mau silaturahim kok. Masa kita yang muda yang masih sehat depan TV, ya Allah, mana bakal ente? Bakal ente mana? Bakal kita, ya kan ini bakal kita. Ya, bahkan kita jangan sampai lalai untuk melakukan kebaikan, silaturahim. Palingnya silaturahim dah, Bu. Ya, silaturahim penting. Sekarang silaturahim, mohon maaf, ada HP, video call gitu ya. Lebih ada silaturahimnya. Ya, silah nyambung. Silaturahim dan berserta silah sama nyambung kan? Nyambung pegangan tangan, rohim dan kasih sayang. Ketemu. Emang orang video call bisa pegangan tangan? Bagaimana urusannya? Video call nih, aku mencium tangan saling bagaimana? Ya kagak bisa. Ya, mana silaturahim? Ya kita ketemu. Kita mungkin belum, makanya ya ketemu orang tua kalau masih ada orang tua, ketemu anak kita, misalnya kita lagi sibuk nih, apa ngekos, apa kuliah di mana, datangin guru kita apalagi, ya kan? Itu begitu, itu silaturahim kayak begitu. Itu yang sering, mohon maaf, hampir hilang, Bu. Bukan hampir hilang, kenapa? Gara-gara HP. Ya, gara-gara HP kita lupa nih, jabatan tangan lupa. Begitu, jangan ya. Tetap HP, mungkin HP harian, tapi apa 2 bulan sekali minimal pas mudik dah ya. Yang ada rezeki nggak apa-apa mudik. Makanya saya dukung orang yang mudik. Ya nggak apa-apa, orang silaturahim masih dilarang-larang, ya kan? Ya tapi gitu, silaturahim terus nih lagi nih ngaji. Kan banyak tetangga kita yang belum dapat hidayah, padahal kan sehat. Ya, banyak tetangga kita, teman kita, dia sehat, tapi belum dapat hidayah.
Ya itu dia niat berat nih, makanya saya bilang bersyukur ya Allah orang yang ibu duduk di sini, bersyukur banget Bu, sangat-sangat bersyukur dah, bersyukur banget itu dah nikmatnya, aduh ya Allah luar biasa. Ya Allah, sekarang saya ya bersyukur Bu, kenapa? Allah sayang sama kita. Iya, coba tetangga kita, mohon maaf nih, yang belum sempat, bukannya tidak ya, kalau tidak dan mutlak, yang belum. Kan sedih kita Bu, sedih nggak kita? Sedih, apa sih ente? Kan kita sedih ya. Padahal hidayah itu mahal, hidayah itu mahal dan susah dan kudu mujahadah nih babnya kan, butuh kesungguhan. Nah inilah kita jangan sampai Allah nyindir lagi nih. Hatta idza jaa ahaduhumul mautu qala rabbirji'in. Sampai nggak ada di sini syaratnya ya. Sampai telah datang kepadamu di antara ya kan telah datang di antara kamu kematian. Mati gak kita? Mati. Pas mati orang yang mati ngomong sama Allah, qala rabbirji'in, ya Allah kembalikan aku ke dunia. Gara-gara nggak manfaatin. Ini ayat Quran nih. Ya Allah kembalikan aku di dunia. Lah bisa kagak? Lah itu dia orang nyindir kita nih. Makanya kan sehat dan waktu luang jangan disia-siain. Jangan sampai nih udah mati, Allah di firman Allah di surah Al-Mu'minun, ya kan? Ya Allah ya Rabb, ya kan? Si orang mati nih, kembalikan aku ke ya Rabb ke dunia. Ngapain balikin ke dunia? Ya kan lali amalun soleh, ya kan melakukan amal soleh. Bisa nggak gabung begitu? Nggak bisa. Ya hati-hati ya. Jadi manfaatkanlah waktu sehat dan waktu luang untuk amal soleh. Ya begitu. Ya kan solian fima taraktu, dari pekerjaan yang kita tinggalkan. Tuh masya Allah orang tua kita tuh datang. Masa kita yang muda ilok. Ya emang dibilang istiqomah itu berat, tapi kita bilang kita udah bahas ya. Qalu rabbunallah summastaqamu, ya kan? Tatanazzalu alaihimul malaika wala takhafun wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati tu'adun gitu. Ya, istiqomah ibu duduk di sini nih ibu. Balasannya apa? Surga. Allah yang ngomong, bukan Ismail yang ngomong. Ya begitu. Ya, bersyukurlah kita yang bisa duduk di sini. Meskipun cuma jider, apalagi sekarang megang buku. Ya, apa-apa. Jadi sekarang megang buku nih. Alhamdulillah ada bukunya. Alhamdulillah. Ya kan kata Buya, jidat enggak apa-apa, jidat enggak apa-apa. Ini kan duduk. Ya, jadi bersyukurlah itu nikmat tuh kan. Nikmat berarti kita nih Bu tidak lalai. Ya kan? Kita tidak kena sindiran Nabi. Kenapa? Karena kita memanfaatkan waktu kita untuk kebaikan. Paham ya Bu ya? Makanya mudah-mudahan istiqomah. Ya, istiqomah bermujahadah. Istiqomah itu butuh mujahadah. Makanya bab istiqomah baru mujahadah. Kenapa? Istiqomah butuh kesungguhan. Makanya kemarin istiqomah udah kita bahas tuh. Nah, selanjutnya sekarang mujahadah. Saya bilang di kitab ini nih kita kayak di sekolah, Bu. Ya, kayak kita lagi sekolah, diajarin sama Nabi, sama Imam An-Nawawi, ente habis begini. Habis begini. Makanya ngajinya rajin biar gak ketinggalan ilmu. Ya kan kalau kita kelewat satu hadis kan lupa entar. Apa ya? Jadi menyambungnya susah. Ya, makanya ini subhanallah kenapa saya pakai kitab ini nyambung dari istiqomah mujahadah. Ya mudah-mudahan jangan kayak gini tadi. Ya Allah, aku udah mati, kembaliin aku ke dunia untuk melakukan amal kebaikan. Enggak bisa. Ya, jadi mudah-mudahan kita bisa mengamalkan daripada nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Ya itu nikmatnya masya Allah. Ya paham ya Bu ya? Ya jadi minggu niat saya sebenarnya pengen ngebahas bab baru. Jadi gini, minggu besok kita udah masuk bab yang baru aja ya. Soalnya hampir sama hadisnya. Ya, karena kalau kita satu persatu, ini kitab tebel banget nih. Ya, tebel banyak kan kalau kita satu pertemuan, satu hadis kita kaji semua, kita nggak tahu ntar bab selanjutnya keburu mati. Mohon maaf ya, keburu kita ya umur ya. Ya kan? Mudah-mudahan minimal satu hadis, satu pembahasan, satu faslun, satu bab, ya 3 hadis, 4 hadis kita kaji, ya.
Ya amin, mudah makanya kan ini bab ya mudah-mudahan. Nah minggu besok kita melanjutkan bab tentang bagaimana ya baca yang lanjutkan yang Rabi. Bismillahirrahmanirrahim. Al hadis Rabi an sebagian baca ya an Aisyah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nih lagi-lagi Nabi nyontohin dan ngingetin. Nabi nyontohin dan ngingetin. Dua nih, nyontohinnya langsung dan kita umatnya mikir, Nabi kagak minimal dikit dan ngikutin gitu. Ya, apa kata Nabi? Ya. Mana dia? Kana yaqumu minal laili. Tuh, Nabi aja ini buat saya nih. Nabi aja kalau malam bangun. Nabi nyontohin kan? Ini dari Aisyah sama Aisyah. Aisyah kan istri Nabi. Tuh langsung tuh. Nabi ngerjain. Nabi kalau malam bangun. Kita kalau pas Nabi bangun itu Aisyah, ini Nabi ngapain? Ya Allah kan begitu sholat. Kalau kita bangun nonton bola itu saya bu. Ya, mudah-mudahan kita bisa ngikutin pelan-pelan. Nabi kalau malam bangun, ya bangunnya hatta. Ya kan sampai ya kan apa tuh dilanjutkan tatafator sampai kalau di kamusnya itu kakinya tuh sakit luka kebelah. Jadi bahasa tuh sampai kakinya Nabi tuh kebelah, itu Nabi begitu. Ya kita lah kita bagaimana ya kita bagaimana ya, ini buat saya mudah-mudahan pelan-pelan ya pelan-pelan kita belajar. Nabi aja kalau malam bangun sampai kakinya itu bengkak sampai kakinya itu bengkak. Lanjutkan hadisnya kan. 5 tasna'u hadza ya Rasulullah. Ngapain kamu kayak gini ya Rasulullah? Ya kan? Padahal tadi gini, Aisyah ngomong, "Ya Allah, kamu kenapa seperti ini ya Rasulullah? Sampai kamu ibadahnya sampai tuh kaki bengkak." Ya Allah kan namanya istri kagak tega kali ya, namanya suaminya luka ya begitu. Makanya kalau istri kita kalau suami kita sakit disayang. Jangan orang sakit, udah sakit mulu. Ya, udah sakit mulu dah, kagak belanja dah, kagak kerja dah. Jangan. Ya, kalau orang sakit kita kagak tega. Saja kagak tega. Ya Allah, kenapa kamu sampai kayak gini ya Rasulullah? Sampai kakinya bengkak, sampai kakinya sakit. Ya kan begitu. Kemudian, waqad ghufiralak. Tuh kan, padahal Allah telah mengampuni dosa Nabi. Allah sudah mengampuni dosa Nabi mata qaddam dari yang akan datang min dzambika wa mata akhir atau yang pernah dikerjain. Artinya apa? Ini Nabi bersyukur bahwa ketika saya sehat, saya sakit, saya tetap ibadah. Tuh, pada dosanya udah gufira, udah diampunin sama Allah. Lah kita dosa belum tentu diampunin. Dosa kita kan belum tentu diampunin bu. Mungkin sekarang ibu gak punya dosa. Sekarang mungkin ya. Lah masih muda punya dosa kagak? ya anak muda. Ya dulu masih muda kita. Emang ya kan begitu. Mudah-mudahan makanya kita sering-sering minta ampun. Ya sering-sering minta ampun dosa-dosa yang dulu pernah kita lakukan. Makanya kita minta ampun terus, minta ampun sampai kita akhir hayat kita. Begitu. Jadi jangan sampai kita lalai itu. Pada Nabi aja yang dosanya udah diampunin, ibadahnya sungguh-sungguh, abongan kita kagak mau. Saya ini Ismail Barok abongan kagak minta ampun. Ya, kagak bisa begitu. Nah, lanjutkan. Nah, nyindir nih. Qala, kemudian Nabi jawab, ya kan? Qala afala. Ya, kalau bahasa balago itu afala itu apa pantas? Afala itu kan apakah tidak? Apakah pantas? Apakah pantas kita nih? Kata Nabi nih, saya nih apakah saya pantas nih? Nabi ngomong nih, afala, apakah saya pantas? Ya kan, wahibbu. Ya kan, apakah saya pantas bersyukur, mencintai, ya kan? An akuna abdan syukur. Ketika Allah telah memberikan kita nikmat. Ngerti nggak? Apakah pantas kita nggak ibadah, kita nggak bersyukur, padahal kita udah dikasih sehat dan luang? Pantas gak bu? Afala, apakah pantas? Itu Nabi yang ngomong, bukan Ismail Mubarak. Nabi yang ngomong. Apakah selevel Nabi mikir? Masa selevel kita kagak mikir? Ya apakah kita
pantas. Allah udah sayang sama kita, Allah udah memberikan kita sehat, kita kagak bersyukur. Ya Allah, makanya semangat saya, alhamdulillah selama kita ada sehat, saya selalu bilang, ayo ajak teman kita, ajak saudara kita, ajak tetangga kita. Ya, ibu begini bukan buat saya, Bu, bukan biar nyenengin saya, bukan, biar kita sama-sama tahu. Jadi saya datang ke musola gak enak sama Ismail lah, saya mah gak dapat apa-apa, saya cuma nyampein doang kok. Ya, tapi kita yang butuh ilmu. Ilmu apa? Ilmu ini kitabnya dari dijelaskan oleh Imam An-Nawawi. Jadi saya bilang ini ucapan yang saya ucapkan, bukan saya ngarang-ngarang, kagak. Sampai ya enggak, nauzubillah min zalik, makanya saya hati-hati. Makanya saya bilang saya pakai 2 kitab biar saya, kalau ini mungkin ada yang beda kayak kemarin tuh ada yang typo. Mudah-mudahan di kitab ini enggak ada yang tipe manusia. Ya, jadi janganlah kita menyia-nyiakan nikmat sehat dan luar ya untuk melakukan amal soleh. Tuh, Nabi langsung menyindir, sholat malam kita, sholat malamnya bagaimana? Jangan kan sholat malam, sholat fardunya dah. Ya gini Ismail, ya Allah, sholat subuhnya, sholat maghribnya. Dan ini kita pelan-pelan, saya belajar, kita semua belajar. Ya kan, kullu bani Adam khata'un fa khata'in atau tawabun. Semua kita punya salah, Bu. Ya, semua anak Adam, orang Kristen, orang Buddha, anak Adam. Ya, punya salah. Semua kita umat Islam, umat kita nih orang beriman kepada Allah, pasti punya salah, pasti. Kullu bani Adam, kullu semuanya. Kullu kan semua. Nah, fa khata'in atau wabun. Jika kamu melakukan kesalahan, bertaubat. Nah, cara bertaubatnya apa? 1, minta ampun, 2, melakukan amalan kebaikan. Kan amalan kebaikan kan menggugurkan dosa kita. Ya kan? Ada dari Nabi yusibul muslim. Tidak ada seorang muslim yang tidak diuji minal hazani, minal ghammi wal azani, dari rasa sedih, rasa gelisah, semuanya tuh. Tujuannya illa kafarallahu min khataya. Kita ibu datang ke sini nih, ujian ibu tujuannya biar Allah menghapuskan dosa kita dan menambah amal kebaikan kita. Tuh, Bu ya, orang ngaji majlis itu 2, Bu. Dosa kita mudah-mudahan diampuni, kan kita minta. Tadi baca doa kan? Ya kan baca doa. Ya Allah, ampuni dosa saya yang pernah saya lakukan. Kan kita minta tuh. Ya kan? Kemudian kita melakukan amal kebaikan. Ada 2 tuh. Dosa kita diampuni, amal kita, kebaikan kita bertambah. Tuh, makanya saya bilang bersyukur, alhamdulillah nikmat yang Allah berikan sama kita. Ini 2 hadis ya yang udah kita kaji. Ya, hadis yang ketiga itu kalau Nabi nyindir jangan sampai kita lupa. Yang kedua, contohnya ada, tinggal kita kerjain. Nabi begitu, tinggal kita berusaha. Kita nggak bisa mirip, kita nggak akan bisa sama kayak Nabi ya, kita bukan Nabi. Kita nggak akan bisa sejajar sama ini, nggak bakalan bisa. Paling enggak kita berikhtiar. Oh bilang, Nabi begini, masa ente gak begini? Kalau sama persis yang nggak akan bisa. Nabi manusia mulia, Nabi manusia yang agung. Paling enggak kita sedikit mempelajari, mengamalkan hadis-hadis Nabi. Itu loh, sekarang bulan Maulid. Ya, bulan Maulid, ayo sama-sama kita kembalikan nilai-nilai apa yang ada di dalam diri Nabi. Sifat-sifat Nabi, sifat sidik, sifat amanah, sifat tabligh, sifat patona. Itu sifat-sifat Nabi tuh. Sekarang ini hadis Nabi. Ya kan, ini merupakan rasa syukur kita atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya yang bisa kita amalkan 2 hadis ini. Besok hadis yang baru, besok bab yang baru ya. Karena bab besok agak menarik, yaitu tentang awakhiril umri. Ya terserah, mau dilanjutin ya nggak apa-apa juga sih gitu. Ya udah dilanjutin ya. Ya baik. Mudah-mudahan kita bisa menuntaskan kajian kita. Allah berikan kita panjang umur. Allah berikan kita sehat walafiat. Allah memberikan kita rezeki yang halal dan thayyiban barakan fik ya. Mudah-mudahan dan kita ya di peringatan bulan Maulid ini kita bisa kembali kepada ajaran yang Nabi kita sampaikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina fi dina wa tawassalna bi ta'allum wa tawassalna bi ta'lim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma iftah lana wa auladana wa zurriyatana wa ahlana ya ilhana futu al-arifin wa faqihna wa iyyahum fid din wa ja'alna wa iyyahum minal ulama'il amilin wa la taj'alna wa iyyahum minal qanitin wa la minal aisin wa la minal athimin wa la minal jahilin wa la minal mu'tadin wa la minad dhalin wa la minal mudillin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf banyak salah, banyak khilaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.